Berjalan di atas papan sepanjang 10 meter di atas tanah, bukanlah hal istimewa, tapi, bila kini papan itu dibentangkan di antara dua gedung kembar setinggi 20 meter, masihkah Anda bisa melakukannya tanpa jaring pengaman di bawah? Kebanyakan orang menggelengkan kepala, mereka takut berada di ketinggian. Mereka cemas tiupan angin yang cukup besar akan menggoyahkan langkah, dan akhirnya membuatnya terjerembab jatuh. Akan tetapi, bila di ujung gedung sana ada seorang bayi, anak Anda sendiri yang perlu diselamatkan, masihkah Anda bilang tidak? Wajarlah, bila kali pertama bimbang, namun dengan niat suci dan hati bersih untuk menyelamatkan keturunan, ketakutan akan segala risiko itu pelan-pelan sirna. Hati yang bersih tidak terkungkung oleh dominasi pengalaman masa lalu. Pada saat yang sama, hati yang jernih tidak terobsesi kepada masa depan. Ia juga tidak terbelit oleh kecintaan dunia. Satu-satunya yang menjadi tujuan hidupnya adalah ridha ilahi. Inilah karakter utama dari orang yang berzerobes. Orang yang memandang segala sesuatu dengan bersih, apa adanya, dan bebas prasangka. Disebut bersih karena ketika ia mulai melangkahkan kakinya untuk menyeberang, diniatkan untuk sesuatu yang suci. Bersih dari segala yang kotor. Bukan keinginan untuk dianggap hebat, dan karenanya mendapat pujian banyak orang. Dikatakan apa adanya, karena dia melihat fakta papan yang dibentangkan di antara dua gedung itu, sejatinya sama dengan yang diletakkan di atas tanah, minus ambusan angin. Dan, dinyatakan bebas dari prasangka karena dia tidak menganggap pekerjaan itu hanya bisa dilakukan oleh seorang akrobatik ulung, sehingga kalau orang biasa saja yang melakukannya akan bernasib sial. Pendeknya, ia tidak merasa rendah diri, sebaliknya ia juga tidak terlalu percaya diri, tapi percaya Allah. Cara pandang seperti ini akan meruntuhkan ketakutan dan kecemasan, mengubah sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mengapa menjadi mungkin? Karena, banyak hal yang sifatnya impossible, tapi sepele saja di mata Allah. Sejatinya, bukan orang itu yang melakukan, melainkan kekuasaan Allah lah yang menolongnya melakukan hal hebat. Dia bisa mendapatkan pertolongan Allah, karena dia yakin. Inilah kekuatan iman, kekuatan yang menjelma, yang menciptakan keajaiban ketika sesuatu dilakukan atas dasar kepercayaan atas kehadiran dan eksistensi Allah. Percaya terhadap sesuatu yang gaib, yang tidak bisa dideteksi dengan panca indera, termasuk percaya bahwa masa depan adalah milik Allah, sehingga apa yang dilakukan manusia sebenarnya hanya melakukan antisipasi, yang bisa benar sebagaimana juga bisa salah. Iman memberi kekuatan spiritual, iman menghilangkan rasa cemas dan takut. Walaupun begitu, hilangnya teror ketakutan itu juga muncul karena ia bisa melakukan hal yang dipandang orang lain berbahaya, dan mengancam keselamatan jiwanya dengan konsisten. Setiap inci dia bergerak, dia membawa niat, motivasi, dan tujuan yang sama. Ia konsisten menjaga arah tujuan untuk sampai pada titik sasaran, ujung gedung lain, dan menyelamatkan sang anak. Banyak orang yang bisa membuat rencana dengan baik, namun saat tiba implementasinya, mereka tidak konsisten untuk mengarahkan pada satu tujuan yang telah ditetapkan. Akibatnya, keselarasan yang diharapkan muncul tidak tercipta, digantikan dengan kebimbangan oleh berbagai tarikan dan motif yang berbeda. Dalam kasus menyeberang papan, bila di tengah jalan kaki yang sudah dilangkahkan berubah irama menjadi lebih cepat karena buru-buru ingin mencapai tujuan, atau lebih lambat karena kehabisan tenaga, maka keselarasan yang semestinya dipelihara gagal dipertahankan, dan akhirnya tujuan pun sulit diraih. Inilah sebabnya orang tersebut perlu lebih berhati-hati, dan memfokuskan usahanya pada tercapainya sasaran. Dengan kata lain, ia perlu result-oriented. Upaya menyeberang papan tidak lain dilakukan untuk menyelamatkan anak. Inilah result yang diinginkan. Namun, lebih dari itu, tujuan menyelamatkan anak yang jauh lebih tinggi adalah untuk mencari ridha ilahi. Karena menyelamatkan satu nyawa, di mata Allah seperti menyelamatkan seluruh umat manusia. Artinya, ridha ilahi adalah the ultimate result. Bila pada akhirnya dia gagal menyelamatkan sang anak, dan malah mengakibatkan dirinya celaka karena jatuh, setelah semua sumber daya dan keahlian dikerahkan, dia masih mendapatkan apa yang dia niatkan. Tidak ada proses yang dianggap sia-sia di mata Allah. Semua biaya bernilai. Karena itu, result-oriented yang dimaksudkan bukan sekedar mengutamakan pencapaian tujuan, melainkan juga memperhatikan bagaimana prosesnya dilakukan. Dengan kata lain, tidak ada ruang menghalalkan cara di sini. Dari awal, proses didasarkan pada niat yang bersih, berakhir dengan hasil yang murni, mardatilah.
Inilah implikasi sederhana dari konsep Zikr, zero base, iman, konsisten, result oriented. Keempat atribut ini tali temali membentuk jalinan proses. Ibarat sebuah pesawat, berawal dari landasan pacu yang bersih, zero base. Bahan bakarnya iman. Sang pilot konsisten mengarahkan pesawat ke tujuan yang pasti, result oriented. Mardatilah. Konsep Zikr yang dipahami dan diterapkan oleh seseorang, akan menempatkan sebagai individu yang berpotensi unggul. Empat atribut ini menjadi modal dasarnya dalam mengelola kegiatan, dan pekerjaan untuk menghasilkan yang terbaik. Namun, modal ini perlu digenapi dengan atribut lain, manakala lingkungannya berubah. Ketika ia tidak lagi bekerja untuk diri sendiri, tetapi bersama-sama dengan kru lainnya duduk dalam sebuah tim. Bagus tidaknya kinerja sebuah tim, tidak lagi ditemukan oleh keunggulan 1-2 krunya, tetapi oleh kekompakan mereka menjalankan fungsi masing-masing. Penyelesaian tugas akan sangat tergantung dari banyak faktor, salah satunya pendelegasian kekuasaan, atau kita sebut di sini sebagai power sharing. Dalam permainan sepak bola, kapten itu adalah jenderal lapangan. Kalau ia terjebak menguasai bola untuk dirinya sendiri, ia akan gagal mengantarkan timnya menjaringkan bola ke gawang lawan. Keberhasilannya justru ketika ia mampu mengkoordinasikan penyerangan dengan memberikan umpan-umpan yang akurat, dan terarah kepada penyerang. Pada saat yang sama, ia mampu menahan serangan balik lawan, misalnya, menginstruksikan anggota timnya untuk melakukan zona marking yang ketat. Pendeknya, kapten bisa memotivasi anggota tim, apakah itu kiper, gelandang, bek, maupun penyerang untuk bisa memainkan peran terbaiknya. Kemampuan timnya untuk menguasai lapangan, juga ditentukan oleh terbaginya informasi atau information sharing yang diperoleh. Misalnya, formasi seperti apa yang kira-kira bakal diterapkan lawan. Siapa pemain lawan yang akan merumput. Berapa banyak yang sedang mendapatkan kartu kuning atau bahkan kartu merah, sehingga kemungkinan besar di bangku cadangan. Informasi internal tak kalah penting. Misalnya, berapa bonus yabot diberikan kepada pemain yang berhasil menyerangkan bola ke gawang lawan. Semua bentuk informasi ini langsung maupun tidak langsung, akan menjadi panduan bagi anggota tim untuk mengukur, kira-kira strategi dan taktik apa yang akhirnya bakal dipilih untuk memenangkan pertandingan. Pendelegasian kekuasaan dan pembagian informasi yang diperlukan menjadi sia-sia, bila tidak terjadi saling berbagi pengetahuan dan keterampilan atau knowledge sharing, sehingga yang mengetahui teknik-teknik permainan hanya itu-itu saja. Akibatnya, sebagian kru tidak cukup keterampilan untuk mengeksekusinya. Terlalu muluk bicara masalah formasi atau taktik, bila basic skill yang harus dikuasai setiap pemain ternyata masih mentah. Untuk itu, kemampuan teknik dasar dalam sepak bola, seperti bagaimana mengontrol bola atau ball controlling, cara mengumpan atau passing skill, menggiring bola atau dribbling skill, teknik menyundul bola atau heading teknik, semestinya sudah di luar kepala. Knowledge tidak hanya terkait dengan kemampuan pemain dalam menggocek bola. Pemain yang tidak memiliki knowledge yang cukup, tidak mengetahui bagaimana agar dia bisa mencapai peak performanya. Termasuk, misalnya nutrisi apa yang perlu banyak dikonsumsi. Sebaliknya, jenis makanan dan minuman apa yang perlu banyak dihindari. Setelah kekuasaan didelegasikan, informasi diperoleh, dan pengetahuan skill dikuasai, tinggal satu hal yang perlu dipoles, naluri mencetak gol. Pemain akan berlomba-lomba menjadi mesin gol efektif, bila ia cukup terangsang dengan balasan yang akan ia terima. Imbal balik untuk pemain, kita sebut di sini sebagai reward sharing. Reward menjadi insentif yang terus memacu para pemain untuk terus bermain agresif, agar bisa memetik kemenangan. Pemain yang membuktikan dirinya bermain cantik, tidak hanya akan menerima reward dari klubnya saja. Para pemandu bakat dari berbagai klub bergengsi mengincarnya. Tidak heran bila kadang mereka mau membeli sang pemain dengan nilai transfer yang mencengangkan. Reward juga tidak selalu berbentuk uang, tapi juga penghargaan. Dalam hal ini, hampir pasti dia juga akan populer. Para wartawan mengubernya, apapun yang keluar darinya menjadi berita. Kini, dia tidak lagi sekedar pemain bola, tapi sekaligus selebriti. Perwujudan dari keempat atribut, power, information, knowledge, dan reward. Inilah yang membentuk konsep Picker. Kalau Zikr titik beratnya merangsang pribadi yang unggul. Picker memberikan resep dan prasyarat, agar kru yang terhimpun dalam sebuah tim bisa melanggengkan keunggulannya. Secara harfiah, Zikr berarti mengingat Allah, sementara Picker berarti memberdayakan akal. Zikr membersihkan hati, Picker mencerahkan nalar.
Manusia yang berpikir eksis di antara sesamanya, zikir menggenapinya dengan eksis di mata Tuhannya. Jika pribadi-pribadi matang yang dibentuk dari konsep zikir, bertemu dalam sebuah tim yang solid yang terlahir dari rahim pikir, apa yang akan terjadi selanjutnya? Mereka akan menjadi tim unggulan atau the winning team. Kalau berupa organisasi bisnis, mereka akan mengalahkan pesaingnya. Kalau mereka pasukan tempur, mereka akan menundukkan musuhnya. Inilah yang dilakukan dengan gemilang oleh pasukan di bawah komando Tariq bin Ziyad, saat menduduki Spanyol pada tahun 711 Masehi. Tim yang dipimpin Tariq membuka kemenangan dengan langkah berani, tak populis, bahkan tak masuk akal. Ia perintahkan kapal-kapal pembawa pasukannya dibakar. Tak ada kapal, tak bisa lari. Hanya satu pilihan, maju menerjang musuh lalu menjadi syahid atau mengalahkan mereka, dan kemudian hidup mulia. Pilihan sulit ini tidak mungkin lahir dari pribadi pengecut. Hanya orang berjiwa gagah, dan bersemangat juang tinggi yang mungkin melakukannya. Di sini, kita menyebutnya sebagai orang militan. Daya juang tinggi tercermin dari semangat mereka untuk siap sedia mengorbankan harta dan jiwa bagi kepentingan perjuangan. Bisa dimengerti, mengapa orang militan tidak takut mati. Kematian hanyalah jalan yang mendekatkan mereka dengan Allah sekaligus meraih janjinya. Meskipun mereka siap mati, bukan berarti mereka bersedia mati konyol. Sebab, mereka terjun ke medan juang, bukan sebagai kurcaci yang menyerahkan kepalanya untuk diinjak, sebaliknya sebagai pribadi yang terlatih. Militansi akan berfungsi maksimal, manakala orang-orangnya pandai mendayagunakan akalnya untuk mencarikan solusi dari berbagai masalah yang dihadapi. Kita menyebutnya intelek. Sebelum kapal menjadi abu, banyak dari anggota pasukan yang memprotes kebijakan komandannya. Bukankah merusak alat perjuangan, bertentangan dengan hukum Allah? Juga, bagaimana nanti mereka pulang ke kampung halaman? Tariq menjawab kegalauan itu seraya mengatakan, setiap negeri adalah kepunyaan Allah. Di situ juga kampung halaman kita. Jawaban yang sungguh menggugah, ringkas, tapi mengena, ekspresi intelek dari penuturnya. Intelektualitas yang dibangun di atas fundament militansi akan menciptakan pejuang yang siap menyumbangkan kemampuan terbaiknya. Dengan kata lain, sikap militansi yang bersinergi dengan intelektual akan menyumbangkan hasil terbaik. Kita menyebutnya di sini sebagai kompetitif. Kompetitif dicirikan oleh keunggulan. Mengapa bisa unggul? Karena sumber daya insani yang dimiliki kompeten. Dalam penaklukan Spanyol, pasukan Tariq hanya berjumlah 7.000 orang. Sementara itu pasukan Roderick dari bangsa Gotik jauh berlipat. Namun, pasukan Tariq lebih memiliki motivasi untuk menang. Gebrakannya membakar kapal, menempatkan prajuritnya pada posisi maju terus, menang atau mati. Ciri kedua dari kompetitif, kemampuan menciptakan efisiensi. Dalam organisasi bisnis, efisiensi sering ditunjukkan dengan kemampuan menekan harga barang dan jasa yang ditawarkan dengan harga yang lebih rendah. Dalam kasus Tariq, efisiensi ditunjukkan dengan pemberian layanan dengan nilai tambah yang jauh lebih besar dari pesaing. Misi pasukan ini jelas, datang untuk menegakkan keadilan, dan memberantas kezaliman, dan bukan untuk meraup kemegahan. Di bawah kekuasaan Gotik dari Jerman, rakyat Spanyol ditindas. Tentu, mereka yang umumnya memeluk Kristen dan Yahudi, itu lebih menyambut pasukan Tariq yang menawarkan perlindungan, daripada hidup di bawah ketiak Roderick yang penuh ancaman. Sejarah mencatat penaklukan Spanyol, sebagai momentum historis penting bagi terbukanya pencerahan Eropa. Abdurrahman ad-Dakhil, pada tahun 755 mendirikan Masjid Cordova dan menjadi amir pertama di Andalusia. Pada masa Abdurrahman al-Ausat, Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan di daratan Eropa. Pada tahun 912, Abdurrahman an-Nasir mendirikan Universitas Andalusia dengan perpustakaan dengan koleksi ratusan ribu buku. Kejayaan pada masa keemasan Islam di Spanyol mulai merebak sampai pada Khalifah Hakam. Orang dari berbagai negeri di sekitarnya datang untuk belajar. Masa kegelapan Eropa tersibak. Bening embun ilmu pengetahuan berkembang mengikis kepercayaan buta dan dogma. Dari satu generasi ke generasi berikutnya, lompatan kesuksesan terjalin. Kita menyebut kemampuan ini dengan daya regeneratif. Kemampuan regeneratif ditunjukkan dengan terus diwariskan dan dipeliharanya keunggulan kompetitif yang dimiliki dalam waktu lama. Bila Tariq berperan membuka dan membebaskan, pada generasi ini mencerahkan dan menyejahterakan. Pusat-pusat studi dibanjiri ribuan pelajar, baik Islam maupun Kristen. Ladang-ladang pertanian Spanyol tumbuh dengan subur. Sistem hidraulik untuk pengairan dikenalkan.
Jaminan 4 atribut yang menonjol dalam sejarah Islam di Spanyol, inilah yang mencerminkan konsep Maker, militan, intelek, kompetitif, dan regeneratif. Komunitas Maker akan melahirkan organisme yang kuat, unggul, dan bertahan lama. Apa hubungannya konsep ini dengan konsep sebelumnya? Konsep Zikr mengilhami individu untuk menyandarkan semua aspek aktivitasnya semata-mata untuk meraih ridha Allah. Zikr membangun keselarasan manusia sebagai makhluk terhadap Allah sebagai Khaliknya. Hubungan yang akrab kita sebut sebagai menguatkan tali vertikal kepada Allah, hablum minallah. Bila tali ini kuat, tangan-tangan Allah niscaya hadir dalam setiap kesulitannya. Bersamaan dengan itu, setiap kru juga harus membangun keselarasan dengan kru yang lain, hablum minannas. Pada dataran ini, konsep Maker bermain. Dengan berbagi informasi dan ilmu pengetahuan, seorang kru dapat mengeksekusi wewenangnya dengan baik. Pada akhirnya, ia akan mendapatkan imbalan yang sesuai dengan prestasi yang ditunjukkannya. Sharing Maker hanya dapat berjalan optimal bila dilandasi filosofi Zikr. Keberhasilan sharing Maker selanjutnya akan melahirkan komunitas Maker. Dalam bahasa Jawa, Maker berarti proses untuk berpikir. Interaksi yang tak hanya dilandasi akal, tapi juga hati, yang kemudian menjadikan organisme yang dinaunginya menjadi organisme yang unggul. Wallahu a'lam.